Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak gurumu. Semoga kalian sehat selalu di rumah ya. Jaga kesehatan, tak lupa. Mari kita berdoa bersama sebelum sesi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Pada tema pagi hari ini, mari kita belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup kita ketahui adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Kalian dapat menyebutkan sendiri kegunaan dari organ gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Aku ulangi. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, tolong dicatat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kami ulangi, Pak Guru ulangi. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Pasif tadi yang aktif adalah otot. Kan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Mempunyai senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Mari kita berlatih bersama-sama. Teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Ya, tolong dicermati tadi yang sudah dibacakan di atas. Teks tadi terdiri dari 5 paragraf atau 5 alinea. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Tolong dicatat dalam bukumu. Ide pokok, sekali lagi, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Sekali lagi,
Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Mari kita cermati contoh di paragraf ke-1. Jadi yang sudah kalian baca, mari kita cermati yang sudah ada di paragraf ke-1. Ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu menjadi ide pokok dan kalimat utama di awal paragraf. Kalimat pengembangnya, coba cermati, kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, ya, yang tadi kalian dan kita baca bersama, kalian bisa menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Yang belum ditemukan adalah di paragraf kedua, paragraf ketiga, 4, dan 5. Tolong kamu cari ide pokok dari paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf 4, dan paragraf 5. Juga kamu cari kalimat pengembang dari paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat, juga paragraf kelima. Selamat mengerjakan tugas pada pagi hari ini.